kalian tahu tidak apa definisi kemunafikan? Ayo, kalau kalian tidak tahu, mari saya kasih tahu. Jangan lupa like dan ikuti akun saya ya. Kemunafikan banyak orang mendefinisikannya secara berbeda. Tetapi kalau kita lihat dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14, kemunafikan di sini itu adalah mengetahui pengetahuan tentang firman Tuhan tetapi tidak menjalankannya. Itu disebut kemunafikan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mempercayai Injil adalah satu hal. Menghidupi Injil itu adalah hal yang berbeda. Keduanya harus ada di dalam orang Kristen tentunya ya. Sayangnya tidak sedikit orang Kristen bisa menyelaraskan kedua hal ini. Mereka menunjukkan kehidupan yang berbeda dari iman mereka. Inilah yang dinamakan kemunafikan. Ayo, bingung apa tidak? Jangan di skip ya. Nah, saat itu kalau kita membaca di dalam Galatia pasal 2, saya akan bacakan dengan cepat. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah, kata Paulus. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan dengan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret dalam kemunafikan mereka tentunya. Pada waktu ngelihat itu, bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, ya aku berkata pada Kefas di hadapan mereka semuanya, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksakan saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, singkat cerita, pada saat itu Petrus makan dengan orang-orang yang non-Yahudi. No problem, tidak masalah. Tapi begitu kedatangan orang-orang Yahudi yang kelompok dari Yakobus, mereka mengundurkan diri, menjauhi orang-orang tersebut. Nah, hal ini dianggap oleh Paulus itu hal yang munafik. Ya, Bapak Ibu, Saudaraku, mengingat ada tembok yang besar antara golongan Yahudi dan non-Yahudi saat itu. Orang Yahudi memegang tradisinya dengan sangat kuat tentang makan, tentang sunat dan tidak sunat. Tetapi orang yang tidak Yahudi tidak mungkin kok dipaksa harus sama dengan mereka karena kebudayaannya berbeda. Nah, saat itu Petrus yang mungkin ya Bapak Ibu ya, karena dia kan orang Galilea, merasa dirinya orang kelas 2, pingin mungkin bisa diterima di orang kelas 1. Jadi mungkin dia kalau ada orang yang seperti itu dia ikut ini. Jadi ikut-ikutan gitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi seakan-akan plin-plan begitu. Nah, jadi kesimpulannya yang harus kita pelajari hari ini, sebenarnya kemunafikan, konsep ini yang penting seputar kemunafikan adalah satu, kemunafikan terjadi pada saat seseorang tidak selaras dengan Injil. Ya, kemunafikan yang pertama terjadi karena seseorang tidak selaras dengan Injil. Berarti meyakini kebenarannya tapi tidak hidup secara benar. Injil tidak merembesi seluruh aspek kehidupan seseorang. Jadi mengetahuan kebenaran Injil tidak sengaja tidak menghidupi pengetahuan tapi dapat dikategorikan sebagai kemunafikan ya. Yang kedua, kemunafikan bisa terjadi pada saat ada tekanan sosial. Nah, Petrus terintimidasi dengan kedatangan golongan Yahudi dari Yerusalem. Mereka menyandang nama besar Yakobus. Tak kala Petrus bertindak munafik, hal itu memberikan tekanan kepada orang-orang di sekitarnya. Barnabas dan para Yahudi yang lain pun ikut-ikutan kesalahan tersebut. Ketiga, kemunafikan menghambat kesaksian Injil Yesus Kristus. Di sini kita perlu berhati-hati sebagai orang Kristen. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi kita harus menghidupi firman Tuhan itu. Kita punya banyak pengetahuan, tetapi tidak melakukannya. Itu disebut munafik. Jadi kita harus tahu di sini, hidup orang Kristen itu tidak hanya menghafal ayat, tetapi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin kita dari tradisi yang berbeda. Mungkin kita dari
agama yang berbeda semula, setelah itu masuk ke Kristen, tentu punya tradisi-tradisi nenek moyang yang mungkin berbeda dengan firman Tuhan. Tidak semua tradisi itu dihindari ya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau tradisi itu memang tidak melanggar firman Tuhan ya nggak apa-apa. Tapi ada tradisi firman Tuhan, ada aturan-aturan dalam firman Tuhan yang tidak boleh yang ada pada tradisi orang lain. Inilah kita tidak boleh pelimpan dan hal ini. Kita harus tegas, kalau iya bilang iya, tidak ya bilang tidak. Jadi jangan sampai kita seperti Petrus saat ada golongan dari Yahudi dia bilang ikut ya gitu. Tapi kalau nggak ada dia ya ikut situ lah. Kita tidak menjadi orang yang bunglon. Kita harus punya pendirian yang teguh dalam hal ini. Jadi orang Kristen itu tidak boleh anut grubyuk, tidak boleh ikut-ikutan paham sana paham sini, tidak boleh. Kita harus saling menghargai tradisi orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain harus sama dengan kita ya guys ya. Setiap orang punya kebudayaannya berbeda-beda, tetapi yang kita hidupi adalah Injil Yesus Kristus. Maka segala tradisi mungkin bisa berbeda, gaya hidup, mungkin pola pengasuhan setiap orang berbeda, tapi jadi orang Kristen itu harus hidupnya sejalan dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita merasa diri sebagai anak Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai firman Tuhan, itu dinamakan munafik. Nah, kira-kira kita semua sudah munafik atau memang tidak munafik? Tapi saya berharap kita hari ini sama-sama mengoreksi diri kita. Kita belajar untuk menghidupi Injil. Jangan sampai Injil Yesus Kristus itu terhambat karena kemunafikan kita. Kita belajar firman Tuhan tidak hanya untuk pintar-pintaran. Kita belajar firman Tuhan itu untuk menjadi gaya hidup. Sehingga orang tahu bahwa Yesus Kristus itu ada di dalam kita. Teladan kekristenan perlu kita jalani. Tidak boleh kita ngomong Kristen tapi hidup kita berbeda dengan Injil. Itu yang dikatakan munafik. Stop munafik ya guys ya. Belajar hidup apa adanya sesuai dengan firman Tuhan.